Halo guys, ketemu lagi kita di YouTube channel Padang Mesin Laundry. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, Anda silakan subscribe dulu ya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Nah, kali ini kita akan berlanjut tentang video saya yang 2 bulan yang lalu, yaitu tentang cara menabung saham dari laba usaha laundry ya. Nah, waktu itu saya sudah berkomitmen akan menabung untuk membeli saham per bulan minimal 10 juta ya. Nah, di video pertama saya sudah lihatkan itu menabungnya 10 juta per bulan ya. Bulan Desember 10 juta, bulan Januari 10 juta. Nah, dan saham-sahamnya sudah saya lihatkan juga, yaitu yang saya beli itu Telkom, Indofood, BBRI, Bank BCA, dan Antam ya. Nah, kebetulan bulan Februari saya nggak bikin videonya, nggak sempat ya. Nah, tapi sebetulnya saya sudah sediakan dana itu sebesar 15 juta ya. Bulan itu alhamdulillah itu keuntungan laundry itu mungkin meningkat ya, jadi saya sisihkan agak besar, dan saham umumnya lagi pada turun. Nah, kalau lagi saham turun kan bagusnya kita beli ya, karena kan jangka panjang ya, jadi kalau dia turun bagusnya kita beli, dan kalau memang ada dana yang lebih ya kita agak tambahin lah tabungan kita ya, biar saham-saham yang turun ini bisa kita beli lebih banyak. Nah, dan bulan Maret saya juga meningkatkannya lagi, dananya itu sebesar 20 juta ya. Jadi saya membeli saham seharga 35 juta dalam 2 bulan. Nah, sebelumnya sudah terkumpul 20 juta, berarti ditambah 35 juta, berarti saya sudah menabung saham sampai tanggal sekarang itu tanggal 8 April 2021 itu sebesar 55 juta ya. Dan ini insya Allah nanti akan digunakan dananya untuk target itu untuk pendidikan anak saya ya, yang kebetulan mungkin sekitar 6 atau 7 tahun lagi lah dia mulai masuk kuliah ya. Jadi saya anggarkan untuk menabung 10 juta per bulan dari laba usaha ini untuk pendidikan anak, insya Allah. Nah, sekarang posisinya itu saham-saham lagi pada turun. Nah, yang utamanya yang turun itu yang paling besar itu Bank BCA. Nah, jadi saya saya belinya memang saya arahkan yang turunnya banyak dan sahamnya bagus, saya akan beli lebih banyak. Nah, itu ya. Saham BCA itu turunnya hampir 5%. Nah, ya. Yang kedua itu saham Bank BRI itu turun 1,89%. ICBP turun 0,9%. Telkom naik. Nah, Telkom naik sebesar 1,56%, dan Antam juga turun ya sebesar 3,4%. Nah, jadi dana yang 35 juta itu sudah saya tabungkan ya, saya beli saham, saya masukkan ke sekuritas itu, Mandiri Sekuritas, dan saya belikan saham. Nah, ini daftar saham yang saya beli seharga 35 juta ya. Nah, saya beli saham Telkom itu sebanyak 15 lot ya. Terus ICBP, Indofood saya beli 5 lot
Nah, BBRI karena dia turun lumayan banyak ya, saya beli 25 lot. Nah, yang paling banyak itu BBCA. Saya beli 5 lot, itu hampir seharga 15 juta lebih ya. Kalau BBRI saya beli 10 jutaan, 10 juta lebih. Jadi total saya beli saham untuk tabungan ini itu sebesar 35 juta dalam 2 bulan ini. Nah, kenapa saya pilih di BCA lebih banyak ya, karena BCA turun lebih banyak turunnya, maka saya akan beli BCA lebih besar ya, dan BRI juga. Nah, sama dengan yang bulan 12 sebelumnya, itu dari mana dananya ya, dananya. Nah, ini saya ambil dari laba usaha laundry ya. Nah, ini saya lihatkan sekilas itu. Nah, bulan Februari itu laba Gokil Laundry Group itu sekitar 35 juta. Jadi saya ambil 15 juta ya untuk menabung saham. Nah, ini yang bulan Maret. Nah, labanya 41 juta lebih. Alhamdulillah ya. Nah, saya ambil 20 juta untuk menabung saham. Nah, dari situ ini ya, asal uangnya ya. Nah, ini seperti ini, ini. Disinilah posisi saham yang saya beli dalam 4 bulan ini ya, dari awal ya, 4 bulan ya berarti ya. Nah, itu ada seperti dilihat sini, ada Antam itu total 15 lot totalnya. BBCA itu 7 lot, yaitu senilai 22.600.000 ya. BBRI 31 lot itu senilai 13.600.000. CBP 8 lot itu nilainya sudah 7.100.000. Telkom 25 lot, nah, sebesar 8 juta. Nah, posisinya sekarang pas tanggal 8 April ini, yaitu dia banyak yang turun. Nah, dalam 5 yang saya beli itu 4 turun. Jadi posisi sekarang minus 1.392.000. Nah, tapi karena kita tujuan jangka panjang dan ini menabung saham, saya sangat happy, sangat senang ya, jika harga saham-saham yang saya beli ini turun. Kenapa? Karena kalau harganya turun, kita bisa membeli lebih banyak dengan uang yang sama, ya kan? Jadi kalau di istilah di dalam saham itu namanya average down. Jadi kita bisa menurunkan harga pokok modal saham itu, karena kita beli mungkin misalnya begini ya, dulu kita beli 10.000 satu ya, misalnya satu lot ya. Sekarang harganya turun misalnya 5.000. Nah, jadi harga rata-rata kan turun 10 dengan 5.000, kalau jumlahnya banyak berarti nanti rata-rata bisa jadi 7.500. Nah, berarti kan modal kita turun ya. Jadi kalau dia nanti naik itu jadi naiknya jauh lebih tinggi. Nah, itu logikanya. Jadi kalau jika sahamnya turun, yang saya beli ini saya sangat happy sekali. Kenapa? Bisa membeli dengan jumlah yang lebih banyak dengan uang yang sama ya. Nah, dan juga ini targetnya jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jadi saya ya tenang-tenang aja. Dan walaupun dia minus, saya nggak apa-apa, malah senang ya. Kan aneh kan, saham turun kita senang. Karena ini apa? Karena sistemnya investasi atau menabung. Kita jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, saya yakin saham-saham yang saya beli ini, kecuali mungkin agak Antam ya. Antam karena dia sistemnya apa? Tambang ya. Tambang ini kalau jangka panjang kadang nggak tentu juga. Nah, tapi kalau saham yang 4 lain, saya yakin dan percaya
Kalau jangka panjang pasti alhamdulillah nanti akan naik ya. Jadi kalau pas nanti udah 7 tahun, saya butuh dananya untuk sekolah anak, saya sudah bisa jual dan sudah mudah-mudahan nanti ada ininya apa ya, cuannya atau kenaikan harganya. Jadi nilai yang saya tabung ini akan bertambah ya, sesuai dengan kenaikannya ya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan Anda sebagai pengusaha laundry juga ikut juga untuk menabungkan sebagian dari laba usaha laundrynya ke investasi. Mungkin investasi banyak ya, mungkin beli emas, ada yang ke bisnis lain, atau beli saham. Itu salah satu bentuk investasinya. Jangan dihabiskan semua dan jangan tidak diinvestasikan ya. Karena kita nggak tahu kedepannya kita ini bagaimana ya. Jadi untuk mengantisipasinya kita harus memiliki nilai investasi. Kira-kira begitu. Mungkin kalau jika ada yang Anda tanyakan tentang menabung saham ini, Anda silakan komen. Nanti kalau jika saya bisa, saya akan jawab satu persatu. Nah, sampai di sini video ini. Kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.